Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM 218 teknik perminyakan A. Di sini saya akan membahas tugas field trip. Yang pertama itu pemboran. Terus pemboran itu ada dibagi 5 sistem pemboran. Yang pertama itu ada power system, yang kedua ada wasting system, yang ketiga ada rotating system, dan yang keempat ada circulating system, dan yang kelima ada BP system. Yang pertama itu power system. Jadi power system itu sistem tenaga pada operasi pemboran terdiri dari dua sub komponen utama, yaitu ada power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover atau penggerak utama. Dan yang kedua itu ada distribution equipment atau transmission. Itu meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Sistem transmisi dapat dikerjakan dengan salah satu dari sistem, yaitu sistem transmisi mekanis atau sistem transmisi listrik. Yang mana itu fungsi utama dari prime mover sendiri adalah untuk mendukung seluruh sistem lainnya dengan menyediakan suatu sumber tenaga yang diperlukan dalam operasi pemboran yang modern. Letak prime mover tergantung pada sistem transmisi yang digunakan dan kesediaan ruang. Umumnya prime mover terletak di bawah rig, di atas lantai bor, di samping atau di sisi rig, baik di atas tanah maupun di atas lantai bor, pada struktur yang terpisah dan terletak jauh dari rig. Tenaga yang dihasilkan oleh suatu prime mover harus disalurkan ke bagian pekerjaan utama dari sistem pemboran. Transmisi tenaga ini dilakukan melalui salah satu dari dua cara. Yang pertama itu ada cara mechanical power transmission. Itu adalah tenaga yang dihasilkan oleh mesin-mesin, harus diteruskan secara mekanis. Sistem itu berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan tenaga power yang berasal dari prime mover ke peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang ada di rig. Sistem ini banyak digantikan dengan tenaga listrik atau susunan electrical power transmission. Dan yang kedua itu ada electrical power transmission. Sebagai besar drilling rig sekarang telah menggunakan sistem transmisi tenaga listrik yang harus dialirkan melalui kabel. Pada sistem ini, mesin diesel memberikan tenaga mekanik dan diubah menjadi listrik oleh generator listrik yang dipasang di depan blok. Generator ini menghasilkan arus listrik yang dialirkan melalui kabel ke suatu atau kontrol unit. Dari kontrol unit, tenaga listrik diteruskan melalui kabel tambahan ke motor listrik yang langsung dihubungkan ke sistem peralatan. Di mana sistem peralatan itu seperti sistem angkat, rotari, sirkulasi, penerangan, dan lain-lain. Beberapa keuntungan penggunaan electric power transmission ini lebih fleksibel letaknya dan tidak memerlukan rantai penghubung. Dan yang kedua itu tadi ada hoisting system. Hoisting system merupakan salah satu komponen peralatan pemboran. Hoist system ini berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Sistem pengangkatan ini terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu ada struktur penyangga atau supporting struktur yang dikenal dengan nama rig dan peralatan pengangkat atau hosting equipment. Struktur penyangga atau rig adalah konstruksi menara kerangka baja yang ditempatkan di atas titik bor, yang mana berfungsi untuk menyangga peralatan pemboran. Struktur penyangga terdiri dari struktur line board atau floor dan menara pemboran atau drilling tower yang ditempatkan di atas struktur dan lantai bor. Struktur adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Struktur itu untuk memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi struktur ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stroke.
Struktur mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mas. Peralatan pengangkatan meja putar, rangkaian pipa bor atau drill pipe, drill collar, dan sebagainya. Dan beban casing. Dan yang kedua itu ada lantai bor atau rig. Lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Lantai bor berada di atas struktur dan berfungsi lantai bor untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara, terus ada menunjukkan trowel, ada tempat driller dan rotary helper atau roughneck, ada susunan lantai bor. Lantai bor terdiri dari rotary table yang mana tuh memutar rangkaian pipa bor seperti drill pipe, drill collar, bit. Rotary drive meneruskan atau memindahkan daya dari drawwork ke meja putar atau rotary table. Dan ada drawwork merupakan hoisting mechanism pada rotary drilling rig. Dan ada make up dan breakout tongs kunci besar-besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian dari drill pipe dan drill collar. Ada mouse hole, lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana drill pipe ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan keli dan rangkaian pipa bor. Ada red hole, lubang dekat kaki menara pada lantai bor, di mana keli ditempatkan pada saat berlangsung cabut pasang pipa atau round trip. Ada doghouse, di mana merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Dan ada pipe run, merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor, yang dimana berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Dan ada catwalk, merupakan jembatan penghubung antara pipe rack dengan pipe ram, yang berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai bor lewat pipe ram. Dan ada hydraulic cut head, yang mana digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan atau masuk atau keluar dari sumur bor. Dan yang ketiga itu ada menara pemboran, drill tower, yang mana berfungsi menara pemboran itu untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Ada bagian-bagian menara yang penting seperti ginpol, itu merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara yang mana berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang front block atau ginpol hanya dipasang menara tip standar. Ada water table, merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Ada cross bracing, berfungsi untuk menguatkan menara, ada yang berbentuk K dan X. Ada tiang menara yang mana merupakan 4 tiang yang berbentuk menara, berbentuk segitiga sama kaki, yang mana berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal atau pengaruh angin tersebut. Ada grid, itu merupakan sabuk menara yang berfungsi sebagai penguat menara. Ada monkey board, tempat kerja bagai para driftman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor, serta tempat menyadarkan bagian rangkaian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan pada saat dilakukan cabut pipa. Monkey bird terletak di tengah-tengah ketinggian menara pemboran. Rel yang bekerja di monkey bird disebut monkey man. Ada peralatan pengangkatan namanya hoisting pitman, mana ada drawwork, merupakan otak dari suatu unit pemboran. Karena melalui drawwork ini seorang dealer dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawwork merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Jadi fungsi utama drawwork itu untuk meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung.
Fungsinya lagi untuk meneruskan tenaga dari frame mover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari frame mover ke cat head untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Ada overhead hose yang merupakan serangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Overhead hose ini terdiri dari crown block, revealing block, hook, dan elevator. Ada drilling line berada di dekat drawwork. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Karena tali dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substruktur atau deadline. Drilling line sangat penting dalam operasi pemboran karena berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena kelausan, maka dibuatlah shoot off program. Shoot off program ini dibuat berdasarkan kekuatan kabel terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tone line yang diderita kabel. Beban-beban berat yang diderita oleh drilling kabel terjadi pada saat cabut dan masuk drill string atau round trip, ada pemasangan casing atau running casing, ada juga dalam operasi pemancing atau fishing job. Dan yang ketiga itu ada rotating system. Rotating system ini fungsinya fungsinya itu untuk memutar rangkaian pipa bor dan memberikan beratan di atas pahat member lubang. Sistem pemutar terdiri dari 3 subkomponen. Ada pemutar rangkaian pipa bor dan mata bor bit. Rangkaian pipa bor menghubungkan antara swivel dan mata bor, berfungsi untuk menurunkan mata bor, memberikan beban di atas pahat untuk pertembusan, ada menyalurkan fluida pemboran yang bertekanan ke mata bor. Mata bor merupakan peralatan yang langsung menyentuh formasi, yaitu untuk berfungsi untuk menghancurkan dan menebus formasi. Ada meja putar berfungsi untuk meneruskan gaya putar dari downward ke rangkaian pipa bor melalui Kelly, bushing, dan Kelly. Menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan atau pelepasan pipa bor dilakukan. Kecepatan meja putar dapat diatur oleh seorang driller dengan beberapa handle yang ada di drawwork. Hubungan rotary table dengan prime mover itu ada dua. Hubungan dengan rantai ke drawwork, terus ada hubungan langsung ke prime mover. Terus yang keempat itu ada circulating system. Circulating system ini pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan fluida pemboran atau drilling fluid. Fungsinya itu mengangkat material atau cutting hasil dari mata bor atau drill bit dari dasar sumber ke atas permukaan melalui anulus. Terus fluida pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatik atau hidrostatic pressure dengan tekanan formasi agar fluida reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran berlangsung. Sistem sirkulasi terdiri dari 4 subkomponen. Yang pertama, fluida pemboran, drain fluid, tempat persiapan peralatan sirkulasi, dan kondisi area. Yang pertama itu ada fluida atau lumpur pemboran atau drain fluid. Fluida pemboran merupakan suatu campuran cairan dari beberapa komponen yang dapat terdiri dari ada air tawar atau asin, minyak, tanah liat atau clay, bahan-bahan kimia, gas, udara, busa, maupun deterjen. Di lapangan fluida dikenal sebagai lumpur atau mud. Lumpur pemboran merupakan faktor yang penting serta sangat menentukan dalam mendukung kesuksesan suatu operasi pemboran. Kecepatan pemboran, efisiensi, keselamatan, dan biaya pemboran sangat tergantung pada kinerja lumpur pemboran. Fungsi lumpuran suatu operasi pemboran untuk mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan dan melumasi bit dan drill string, memberi dinding lubang bor dengan matkek, mengontrol tekanan formasi, menahan sebagian berat drill pipe dan cutting, mengurangi efek negatif pada formasi, terus ada media logging. Jenis lumpur pemboran
yang digunakan dalam suatu operasi pemboran pada kondisi bawah permukaan dari formasi yang sedang ditembus. Fluida pemboran digunakan dalam suatu operasi pemboran dapat menjadi 3 jenis. Jenis pertama itu ada water atau mass, oil, air, or gas. Tempat persiapan area terletak pada tempat dimulainya sistem sirkulasi. Tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor. Tempat persiapan ini mud house, trail mud pits atau tanks, mixing hopper, chemical mixing barrel, bulk mud store bins, water tank, dan reservoir pits. Ada terus peralatan sirkulasi atau sirkulasi equipment. Peralatan sirkulasi merupakan komponen utama dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini mengalirkan lumpur pemboran dari peralatan sirkulasi. Terus turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus, mengangkat serbuk bor ke permukaan menuju conditioning area. Sebelum kembali ke mud pits untuk sirkulasi kembali, biasanya peralatan ini ditempatkan pada tempat yang strategis di sekitar rig. Peralatan sirkulasi terdiri dari beberapa khusus, ada mud pit, mud pump disher, dan return line, state pump, rotary hose, special pump, and aggregator, steel mud pits atau tank, dan reservoir pit. Terus ada conditioning area, yang mana ditempatkan di dekat rig. Area ini terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk clean up atau pembersih lumpur bor. Setelah keluar dari lubang bor, fungsi utama kondisi area ini adalah untuk membersihkan lumpur bor dari serbuk bor atau cutting dan gas-gas. Dua metode memisahkan cutting dan gas dari dalam lumpur itu, yang pertama itu menggunakan prinsip gravitasi, di mana lumpur dialirkan melalui sel, shaker, dan settling tanks. Secara mekanik, di mana peralatan-peralatan khusus yang dipasang pada mud pits dapat memisahkan lumpur dan gas. Peralatan conditioning area antara lain settling tanks, mud gas separator cell, shaker, degauser, descender, dan desilter. Terus ada pencegah sumburan liar atau BOP yang terakhir. Fungsi dari blowout merupakan sistem adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick. Blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendalikan sampai ke permukaan. Blowout ini biasa dilakukan dengan adanya kick, yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Dapat berkembang menjadi blowout bila tidak segera diatasi. Blowout prevention sistem terdiri dari 2 subkomponen, yaitu BOP stack dan akumulator. BOP stack dan akumulator ini ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table pada lantai bor. Sedangkan akumulator biasanya ditempatkan agak jauh dari rig dengan pertimbangan keselamatan. BOP stack meliputi peralatan berikut. Peralatan BOP stack ada annular preventer, pip ram, preventer, terus ada drain spool, blind ram, preventer, casing head. Terus supporting system, soft manifold, fill line. Komponen-komponen utama blowout prevention sistem ini terdiri dari BOP stack yang merupakan peralatan dengan valve tekanan tinggi yang didesain untuk menahan tekanan lubang bor bila terjadinya kick. Terdiri dari annular preventer, pram preventer, drilling spool, dan casing head. Dan ada produksi. Ada artificial lift atau ESP. Artificial lift merupakan sebuah mekanisme untuk mengangkat hidrokarbon, umumnya minyak bumi, dari dalam sumur ke atas permukaan. Ini biasanya dikarenakan tekanan reservoir tidak cukup mampu untuk mendorong minyak sampai ke atas permukaan, maupun tidak ekonomis jika mengalir secara alami. Artificial lift terdiri dari beberapa metode. Salah satu jenis pompa sentrifugal yang digunakan untuk meningkatkan produksi di lapangan minyak dan gas adalah ESP atau Electric Submersible Pump atau pompa benam elektrik. ESP ini digunakan pada proses pengangkatan minyak bumi dari perut bumi, termasuk teknologi yang paling canggih dan efisien hingga saat ini.
Namun di sisi lain teknologi ini juga tidak murah karena selain desain konstruksi, pompa dan motor listrik khusus, diperlukan juga teknologi kabel listrik yang harus tahan korosi, serta tahan terhadap tekanan dan temperatur tinggi. Terus ada prinsip kerja centrifugal. Prinsip kerjanya itu dengan sumbu putarnya tegak lurus. Pompa sentrifugal adalah motor hidraulis yang menghasilkan tenaga hidraulis dengan jalan memutar cairan yang melalui impeller pompa. Cairan masuk ke dalam impeller pompa menuruti poros pompa, dikumpulkan dalam rumah pompa atau diffuser. Kemudian dikeluarkan keluar oleh impeller, tenaga mekanis motor diubah menjadi tenaga hidraulis. Impeller terdiri dari dua piringan yang di dalamnya terdapat sudu pada saat impeller diputar dengan kecepatan sudut W, cairan dan impeller dilemparkan keluar dengan tenaga potensial dan kinetik yang tertampung dalam rumah pompa, kemudian dialirkan melalui pipa keluar atau diffuser, di mana sebagian tenaga kinetis diubah menjadi tenaga potensial berupa tekanan. Karena cairan yang dilemparkan keluar, maka terjadi proses penyisapan. Dan ada PCP. Dan ada artificial lift PCP. PCP Progressing Stability Pump. Ini adalah jenis pompa putar rotari atau pump yang terdiri dari dua komponen. Komponen pertama itu rotor dan stator. Prinsip kerja pompa PCP itu menggunakan prinsip ruang atau yang bergerak ke atas membawa cairan. Untuk hal ini digunakanlah rotor yang meliuk atau external helix from plated steel anti karat yang diputar di dalam stator yang meliuk juga double internal helix dilapisi oleh elastomer yang tepat bersentuhan dengan rotor dalam bentuk suatu ruang yang bergerak sehingga cairan dari dalam sumur akan naik ke permukaan dengan kecepatan yang tetap dan sangat tergantung dari putaran atau RPM serta laju produksi yang diinginkan. PCP diklasifikasikan menjadi dua tipe. Ada tipe tubular PCP, ada tipe insertable PCP. Terus ada CRP. CRP ini unit pompa sucker rod. Pompa sucker rod merupakan jenis pompa yang dimana untuk meningkatkan produksi minyak yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, pompa rod ini merupakan identitas atau khas kekasan yang dimiliki oleh industri perminyakan. Peralatan pompa sakarot terdiri dari mesin penggerak mula, peralatan di atas dan di bawah permukaan. Mulai mesin penggerak mula atau premover. Penggerak mula merupakan sumber utama seluruh peralatan pompa sakarot, di mana bahan bakarnya dapat berupa gas alam yang berasal dari sumur sakarot digunakan solar atau listrik, tergantung pada jenis mesin yang digunakan. Peralatan pompa di atas permukaan itu fungsi utamanya memindahkan energi atau tenaga dari prime mover ke unit peralatan pompa dalam sumur, mengubah gerak bermutar dari prime mover menjadi suatu gerak bolak-balik naik turun, mengubah kecepatan putar prime mover menjadi suatu langkah pemompaan atau stroke per menit atau SPM yang sesuai atau yang diinginkan. Peralatan pompa dalam sumur, fungsinya peralatan pompa sakarot ini dan sumur adalah untuk membantu menaikkan fluida sumur ke permukaan melalui tubing. Prinsip kerja sakarot menjadi naik turun oleh sistem Pitman Crank Assembly. Kemudian gerak naik turun ini oleh head dijadikan gerak lurus naik turun angguk untuk menggerakkan plunger melalui rangkaian rod. Pada saat upstroke, plunger bergerak ke atas menyebabkan tekanan di bawah turun. Terus terjadi tekanan dasar sumur lebih besar dari tekanan dalam pompa. Akibatnya standing valve terbuka dan minyak masuk ke dalam barel. Pada saat downstroke, beban fluida yang ada di dalam barel dan tekanan diakibatkan oleh naiknya plunger, maka standing valve menutup sedangkan trailing valve pada plunger terbuka akibat tekanan minyak yang tidak di dalam barel. Selanjutnya pada saat upstroke maksimum minyak akan dipindahkan ke dalam tubing. Terus ada artificial lift
ada HPU. HPU ini hydraulic pump merupakan salah satu metode hydraulik di mana sistem pengangkatan cairan dengan pompa hidrolik memanfaatkan cairan bertekanan tinggi atau power fluid sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan pompa di bawah permukaan. HPU ini umumnya digunakan pada sumur yang mempunyai kedalaman rendah. Pemasangan HPU ditunjukkan pada sumur-sumur pompa yang mempunyai produktivitas yang kecil di bawah 0,5 BFPD atau PSI hingga tinggi di atas 1,5 BFD atau PSI. HPU memiliki keunggulan dibandingkan jenis pengangkatan buatan lainnya karena kapasitas terangkatnya fluida bisa disesuaikan kapan saja sesuai dalam kondisi reservoir. Prinsip kerja hidrolik samping unit HPU merupakan alat terdiri dari unit permukaan dan unit bawah permukaan. Unit permukaan berbentuk silinder dengan sistem torak dipasang di atas permukaan. Unit bawah permukaan, prinsip kerjanya pada waktu upstroke, ruangan antara standing valve dan traveling valve akan terbuka dan ini akan mengakibatkan kurangnya tekanan di dalam pompa sehingga fluida masuk melalui standing valve yang terbuka disebabkan tekanan dari fluida di luar pompa dengan isapan plunger. Saat plunger sampai batas ketinggian yang bisa diangkat, maka standing valve dengan sendirinya menutup atau plunger duduk kembali pada kedudukannya sehingga fluida tidak dapat keluar lagi dari pompa. Keadaan yang akan terus berkelanjutan ini yang membuat fluida terus-menerus bertambah dalam tubing dan naik ke permukaan, kemudian ke tangki penyimpanan melalui aspirator. Terus ada artificial lift, gas lift. Gas lift ini didefinisikan sebagai proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas dengan jumlah yang tinggi ke dalam lubang sumur sehingga memenuhi kolom fluida di dalamnya sehingga minyak mentah dapat diangkat ke atas permukaan. Sistem gas lift ini bekerjanya dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi dalam anulus atau ruang antara tubing dan casing dan kemudian ke dalam tubing produksi sehingga terjadi proses aerasi atau aeration yang mengakibatkan berkurangnya berat kolom fluida dalam tubing sehingga tekanan reservoir mampu mengalirkan fluida dari lubang sumur menuju fasilitas produksi di permukaan. Gas lift ini dapat dibagi menjadi dua, ada continuous gas lift dan intermittent gas lift. Continuous gas lift merupakan cara penginjeksian gas secara terus-menerus ke dalam anulus dan melalui valve yang dipasang pada tubing. Gas masuk ke dalam tubing secara relatif, yaitu dibandingkan dengan kedalaman sumur. Continuous gas lift digunakan apabila tekanan dasar sumur dan produktifnya indeks sumur tinggi. Itu ada intermittent gas lift yang itu merupakan menginjeksikan gas secara terputus-putus pada selang waktu tertentu dengan rate yang besar. Injek gas merupakan suatu siklus injeksi dan diatur sesuai dengan rate fluida dari formasi ke lubang sumur. Di permukaan dapat diatur baik berdasarkan terjadi kenaikan tekanan casing maupun tekanan tubing. Metode intermittent gas lift ini digunakan apabila productivity index sumur besar dan tekanan statik dasar sumur kecil atau sebaliknya. Ada stasiun pengumpul yang dimana lebih dengan gathering station pada dunia perminyakan. Kriteria sisa umumnya digunakan oleh keadaan lingkungan dari lapangan umumnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dari lapangan yang bersangkutan dan fluida yang diproduksikan. Fluida yang keluar dari sumur dialirkan melalui flow line ke getter. Pengaliran fluida dari sumur ke gathering station dapat dibedakan dengan cara itu menggunakan sistem individual flow line atau menggunakan production line. Pada sistem individual flow line, masing-masing flow line dari sumur dihubungkan dengan header yang terdapat di gathering station. Sedangkan pada sistem production line, flow line dari setiap sumurnya hanya dihubungkan dengan masing-masing header yang terdapat pada produk line yang ada di jalan utama menuju gathering. Sesampainya gathering, stasiun fluida yang dialirkan lewat masuk ke separator dari feed fluida masuk ke flow splitter. Sedangkan
di pertapahan fluidanya masuk ke gas box. Ada sperator. Sperator itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memisahkan minyak dari air atau gas. Cara kerjanya sperator ada dua tipe, fase separator dan 3 fase separator. Sedangkan menurut konstruksinya sperator dibedakan atas 3 tipe, yaitu ada horizontal separator, vertikal separator, dan spherical separator. Dua fase separator, separator yang digunakan untuk memisahkan gas dengan liquid atau zat cair. Pada dua fase separator terdapat dua buah outlet, yaitu gas outlet dan liquid outlet. Sedangkan untuk 3 fase separator terdapat separator yang digunakan untuk memisahkan gas, minyak, dan air. Sehingga pada 3 fase separator terdapat 3 buah outlet, yaitu itu untuk gas outlet, water outlet, dan oil outlet. Karena separator membutuhkan penanganan yang khusus. Terdiri separator vertikal cocok digunakan untuk sumur yang mempunyai GOR atau gas oil ratium rendah. Untuk masalah penetapannya, separator vertikal sangat efisien karena tidak membutuhkan tempat yang luas, sehingga sangat cocok digunakan di separator datar lebih murah dibandingkan separator vertikal untuk suatu kapasitas gas tertentu. Juga sangat cocok digunakan untuk separator test unit portable. Ada get valve dan gate valve sering dipakai dalam sistem perpipaan. Yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran. Gate valve ini untuk mengatur besar kecilnya laju suatu aliran fluida dengan cara membuka setengah atau seperempat posisinya. Jadi posisi gate pada valve ini harus benar-benar terbuka, fully open, atau benar-benar tertutup, fully close. Gate valve hampir diaplikasikan pada seluruh sistem perpipaan pada kapal seperti sistem instalasi dan fire hydrant. Ada globe valve. Globe valve ini salah satu jenis valve yang dirancang untuk mengatur besar kecilnya aliran fluida. Bagian utama dari globe valve ini sama aja dengan gate valve, yaitu terdiri dari body, set, ditch, bonnet, sistem, packing, dan gland. Yang ada tiga itu ada valve. Sederhananya itu valve ini sama dengan plug valve, tetapi bentuk disknya berbeda. Dinamakan valve karena bentuk disknya itu bulat seperti bola dan bentuk bodinya silinder. Valve digunakan juga sebagai on atau off valve, volley opener atau volley closed head, dan handle untuk aliran fluida yang mengandung partikel-partikel solid atau slurry. Seperti plug valve, valve juga membuka dan menutup dengan cara rotasi pada disk sehingga dapat membuka dan menutup lebih tepat. Ada butterfly valve. Butterfly valve ini digunakan untuk mengontrol aliran fluida yang bertekanan rendah. Bagian-bagian utama pada butterfly valve ini sama aja dengan valve-valve yang di atas, yaitu body ditch, seat, dan handle. Ditchnya berbentuk piringan yang tipis, seatnya melingkar mengikuti bentuk disk. Handle yang berbeda dengan tipe plug valve dan valve karena mempunyai lever yang harus kita tekan apabila ingin membuka dan menutup valve, dan kita lepaskan apabila telah sampai ke posisi yang kita inginkan. Butterfly valve juga membuka dan menutup dengan cara rotasi pada disk sehingga dapat membuka dan menutup lebih cepat. Yang kelima itu ada check valve. Check valve ini digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja, atau agar tidak terjadi reverse flow back flow. Bentuk check valve sama aja dengan gate valve, tapi valve ini tidak mempunyai handle, head well atau handle, maupun stem. Secara umum ada 3 macam check valve yang cara kerjanya sama, namun aplikasinya terhadap material fluida itu berbeda. Kayak swing check valve, lift check valve, dan ball check valve. Swing check valve penggunaan untuk fluida ini yang tidak mengandung partikel padat atau solid. Lift check valve penggunaan untuk fluida steam, gas, maupun liquid yang mempunyai flow yang tinggi. Ball check valve penggunaannya fluida yang mengandung partikel padatan. Ada safety valve. Safety valve ini berfungsi yang sangat berbeda dari valve-valve yang lain.
Tapi valve ini diciptakan khusus untuk melepas tekanan berlebih yang ada di equipment. Sistem perpipaan maupun pada berjalannya tekan. Untuk mencegah kerusakan pada equipment dan lebih penting lagi cedera pada pekerja, relief valve dapat melepas kenaikan tekanan sebelum menjadi lebih ekstrim. Relief valve menggunakan pegas baja yang secara otomatis akan terbuka jika tekanan mencapai level yang tidak aman. Level tekanan pada valve ini bisa diatur sehingga bisa ditentukan pada level tekanan berapa valve ini akan terbuka. Ketika tekanan kembali normal, relief valve secara otomatis akan tertutup kembali. Jadi self valve ini adalah jenis valve yang mekanismenya secara otomatis melepas jet dari boiler, berjalan tekan atau suatu sistem. Ketika tekanan atau temperatur lebih batas yang telah ditetapkan, sistem pengolahan, refinery atau pemurnian atau kilang dan proses pengolahan minyak. Menjadi fungsi produk petroleum yang dapat petrokimia pengolahan minyak bumi bertujuan untuk memurnikan minyak mentah menjadi produksi bahan bakar minyak BBM dan non bahan bakar minyak BBM. Bernilai tinggi, refinery oil lebih sering dikenal sebagai kilang minyak. Minyak mentah yang mengalami refinery dapat dibedakan menjadi dua. Pertama itu ada minyak mentah ringan, liquid crude oil, dan minyak mentah berat, heavy crude oil. Kandungan kadar logam dan belerang dalam minyak mentah ringan termasuk rendah, sedangkan dalam minyak mentah berat tinggi. Minyak mentah crude oil yang baru dipompa keluar dari tanah umumnya tidak memiliki manfaat. Oleh karena itu, agar minyak mentah yang dapat memiliki manfaat secara optimal, minyak mentah harus melalui proses pemurnian di dalam kilang minyak terlebih dahulu. Proses pemurnian minyak atau refinery yang berlangsung di dalam kilang minyak ada 5 bagian. Yang pertama itu ada distilasi. Jadi destilasi ini adalah proses penyulingan atau pemisahan zat pada minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didihnya. Proses ini berlangsung di dalam kolom distilasi dan kolom distilasi vakum. Reaksi pertama menghasilkan gas kemudian dijadikan liquid petroleum gas atau LPG. Reaksi kedua menghasilkan nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat digunakan langsung, oleh karena itu masih banyak pengolahan lebih lanjut supaya menjadi bensin atau bahan petrokimia. Cracking atau prolisis merupakan proses pemecahan molekul hidrokarbon besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan cara atau pemanasan. Dengan pemanasan yang cukup, hidrokarbon parafin akan pecah menjadi dua atau lebih. Salah satunya berupa olefin treatment. Pada proses pengolahan atau treatment, fraksi-fraksi hidrokarbon disiapkan untuk pengolahan lebih lanjut. Penyiapan dalam proses treatment ini juga bertujuan untuk menyiapkan fraksi hidrokarbon untuk pengolahan menjadi produk akhir. Formulasi dan blending. Unit keempat ini terdiri dari dua proses. Ada pencampuran atau formulasi dan pencampuran blending. Proses formulasi dan blending adalah proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon serta penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Proses-proses lain dalam refinery minyak mentah meliputi pengolahan limbah, proses penghilangan air asin, pemanggangan sumur, atau proses pemanasan, proses pendinginan, dan proses pembuatan termasuk dalam proses ini. Terima kasih, sekian hasil tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share kan? Stop recording. Terus stop recording. Ini dulu, ini tuh stop recording.